Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Banggan Kembang, channel yang akan mengulas semua tentang Anis Kembang. Masih bersama saya tentunya, Eri Andrian. Oke, jadi bagaimana kabar teman-teman? Saya harap dalam kondisi yang baik dan tidak kurang suatu apapun. Karena 2 tahun ini saya juga vakum, tapi sebenarnya bukan vakum yang memang benar-benar vakum di dunia Anis Kembang, tapi ya mungkin ingin suasana yang baru saja. Tapi karena akhir-akhir ini saya merasa sedikit kangen dengan Anis Kembang, jadi saya ingin kembali mencoba keberuntungan saya di Anis Kembang. Mulai dari main Anis Kembang, rawat Anis Kembang, nyobain settingan Anis Kembang, dan pokoknya banyak lah tentang Anis Kembang. Nah, di kesempatan kali ini, karena selama 2 tahun saya tidak berbagi rawatan tentang Anis Kembang atau settingan, jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang membahas tentang audio suara ya. Jadi audio terapi Anis Kembang. Sering kita mencari-cari baik itu di YouTube, di internet, dan banyak lah pokoknya tentang audio untuk memancing agar Anis Kembang kita tidak stres, terus tidak drop mental. Untuk mengembalikan kondisi Anis Kembang kita itu biasanya saya juga mencari audio terapi seperti itu. Nah, audio terapi sendiri itu apa sih? Sebelum membahas tentang audio terapi, mungkin bisa kita garis bawahi bahwa terapi, pancingan, dan masteran itu berbeda ya. Jadi kalau untuk audio terapi itu adalah audio yang kita perdengarkan untuk mengurangi tingkat kestresan pada Anis Kembang kita. Jadi kalau kita punya Anis Kembang yang mungkin stres akibat sangkarnya jatuh, terus mungkin pas kita ngeramba atau memandikan itu diterkam kucing, bisa juga ya. Terus pokoknya banyak lah. Nah, itu biasanya saya menggunakan audio terapi tersebut. Kenapa? Karena audio terapi itu adalah namanya juga audio terapi, pasti juga sifatnya harus yang menenangkan atau mengurangi tingkat kesetresan pada burung kita, khususnya yaitu Anis Kembang. Nah, audio terapi sendiri itu yang baik itu seperti apa? Audio terapi yang baik itu kalau menurut saya pribadi ya, audio bisa kita perdengarkan suara gemericik air, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa suara alam. Suara alam itu maksudnya apa sih? Suara ya pokoknya suara kayak apa ya? Suara hutan lah, yang ada suara-suara angin, terus suara serangga-serangga kecil, terus suara kicauan burung-burung kecil. Itu yang biasanya saya pergunakan untuk terapi Anis Kembang saya yang mengalami stres atau drop mental yang parah. Nah, tujuannya apa sih kita perdengarkan audio tersebut? Tujuannya yang kembali lagi pada awal itu, tujuannya adalah mengurangi drop mental atau tingkat kesetresan pada burung kita. Nah, apakah ada efeknya? Tentu saja ada ya. Karena apa? Karena suara-suara yang kita perdengarkan tadi, kalau didengarkan manusia saja itu atau kita dengarkan biasanya kan membawa dampak yang tenang, terus suasana yang rileks. Nah, kita terapkan juga itu pada burung ya. Kita perdengarkan saja suaranya enak ya. Jadi mungkin burung juga, ya bukan mungkin ya, burung juga kalau mendengarkan suara itu juga pasti akan merasa lebih nyaman tentunya ya. Kita kembalikan pada suara-suara alam ya, suara habitatnya lah, kita katakan seperti itu. Nah, lalu teknik atau cara penerapan dan pengaplikasiannya itu seperti apa? Bisa kita perdengarkan pada waktu mulai dari pagi hari
siang, sore, sampai malam hari, tapi tidak secara non-stop loh ya. Bukan berarti kesehariannya kita perdengarkan suara-suara itu terus, bukan. Cuman sesekali saja. Kalau seperti saya kan mungkin tidak mempunyai banyak waktu ya, jadi saya perdengarkan audio tersebut pada waktu sore hari sama malam hari. Jadi sore hari itu bisa saya perdengarkan pada waktu setelah saya memandikan burung ya. Saya mandikan, terus angin-anginkan, kerodong, masukkan ke dalam rumah lagi. Nah, mulai saat itu saya perdengarkan, tapi dalam durasi yang tidak lama, mungkin antara 1-2 jam saja. Setelah itu kita biarkan burung itu istirahat lagi. Lalu malamnya mungkin antara jam 8 jam 9 kita perdengarkan audio itu lagi dengan tempo waktu yang tidak lama juga, paling antara 1-2 jam. Tapi kalau untuk teman-teman yang mempunyai waktu luang ya, sebagai pengusaha misalkan di rumah santai gitu kan, terus punya anis kembang yang stres, drop mental, itu bisa teman-teman perdengarkan dari pagi hari, mulai dari katakanlah jam 7 sampai jam 8 atau jam 9, terus siang jam 1 sampai jam 2, terus sore, malam, pokoknya waktu kita sesuaikan saja dengan sebisa kita. Jadi kita pokoknya jangan mengalahkan rutinitas yang utama. Jangan mengalahkan rutinitas utama kita untuk merawat anis kembang. Anis kembang itu kalau bisa ya ikut aturan, bukan aturan sih, ikut ke kebiasaan kita saja ya. Ikut kebiasaan kita bisanya kapan, nah senggangnya waktu kita kapan, nah di saat itulah kita rawat atau kita terapkan perawatan atau pengaplikasian ke anis kembang kita. Jadi tidak mengganggu keseharian kita, tidak mengganggu rutinitas utama kita. Nah, kembali ke tadi, bagaimana sih cara pengaplikasian yang baik dan benar? Kalau menurut saya pribadi, yang saya gunakan itu adalah tentunya yang pertama ya audio tadi ya, bisa audio gemericik air, terus audio atau suara-suara alam, bisa teman-teman cari di YouTube atau download dimanapun, atau merekam sendiri kalau bisa juga boleh. Tapi kita juga harus jeli, jangan asal cari. Karena apa? Karena di YouTube itu ketika kita menuliskan pencarian, katakanlah audio terapi anis kembang gitu, kita ketikkan di situ, kita cari, enter, bread, muncul, ternyata yang keluar itu adalah audio anis kembang ngerol. Nah, disitulah biasanya kita kita salah mengartikan antara audio terapi dengan audio pemasteran, audio pancingan anis kembang. Itu biasanya kita salah mengartikan, kita asal cari, terus muncul yang paling teratas, kita klik, ternyata itu bukan audio terapi. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu spesifikasinya audio terapi itu seperti apa. Jadi ya audio terapi itu ya spesifikasinya yang saya katakan tadi, tentunya yang menenangkan, yang memberikan efek relaksasi, ya kan, yang menenangkan pikiran, menenangkan suasana, pokoknya itulah audio terapi. Nah, setelah kita menemukan audio terapi yang menurut kita cocok, ya kan, yang menurut kita benar, yang menurut kita baik, tentunya dari tempo suaranya, terus durasinya, terus isinya juga kita harus perhatikan ya. Tentunya itu malah yang utama, isi dari audio terapi tersebut itu ada apa gitu kan. Kita perdengarkan terlebih dahulu, oh ini audio terapi, oh ini audio pemasteran sebenarnya, oh ini audio pancingan bunyi maksud saya ya. Itu benar-benar harus kita tentukan ya, kita harus memang benar-benar menentukan. Nah, ini dia yang saya cari, ini adalah audio terapi menurut kita harus bisa menentukan. Nah, intinya seperti itu. Nah, kembali lagi terus pada pengaplikasian ke pengaplikasiannya, maksud saya seperti itu. Caranya seperti apa? Yang pertama,
ketika kita mempunyai anis kembang yang drop mental atau stres akibat human error ataupun animal error ya kan tadi ya, yang ditabrak kucing atau habis masukin tikus sangkarnya ya. Kita terapkan audio terapi tersebut dengan cara yang pertama, burung itu harus full kerodong dulu, ya kan? Burung itu kita tenangkan dulu, full kerodong dulu, jangan kita ganggu-ganggu, tapi dengan catatan kita tetap melakukan pengembunan di pagi hari. Itu wajib. Karena apa? Karena suasana pagi, matahari terbit, hawa pagi itu ya, setelah subuh itu biasanya kan sejuk sekalian. Terus mulai banyak burung-burung berkicau, itu biasanya malah yang memang yang lebih bagus daripada audioterapi. Tapi audioterapi itu kan pembantu kita ya kan, membantu kita kalau kita tidak sempat mengondisikan di waktu pengembunan, kita bisa pakai itu. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga melakukan pengembunan juga mendengarkan audio terapi tersebut. Nah, caranya ya itu tadi ya, tetap dilakukan pengembunan. Kalau bisa itu tetap dilakukan dan wajib ya. Kalau kita tidak bisa ya seenggaknya pagi keluar. Terus setelah itu kita anginkan, masukkan lagi ke rumah full kerodong. Jangan lupa cek pakan, itu paling penting, cek pakan juga. Full kerodong, kita masukkan ke rumah lagi. Mulai kita perdengarkan audio tersebut pagi hari ya kan. Katakanlah mulai jam 7 sampai jam 8 ya kan, atau jam 8 sampai jam 9. Durasinya antara 1 sampai 2 jam saja, jangan non-stop. Terus siang kita perdengarkan lagi audio tersebut dengan tetap kondisi full kerodong. Terus yang sorenya kita perdengarkan lagi. Terus malamnya, kalau malam biasanya saya juga memperdengarkan audio terapi tersebut ketika saya punya anis kembang yang stres. Tapi kalau kita tidak mempunyai banyak waktu dalam melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan sebisa kita saja. Misalkan kita bisanya di pagi hari, ya kita lakukan di pagi hari. Terus kalau untuk yang kerja seperti saya, biasanya saya perdengarkan audio tersebut di sore hari. Nah, lalu bagaimana menyetel audio tersebut agar tidak menjadi pengganggu anis kembang kita? Caranya adalah, kalau saya biasanya menggunakan soundbox ya, soundbox seperti ini, sound kecil. Biasanya kalau kita tidak mempunyai memory card ya, kita bisa gunakan handphone kita, Bluetooth ya, tentunya Bluetooth dengan suara yang tidak terlalu keras. Jadi suara itu malah terlihat seperti suara yang lirih, atau ya kalau cahaya mungkin remang-remang ya. Jadi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu terlalu kecil volumenya. Jadi memang kita harus tahu batasannya. Nah, bagaimana kita tahu batasan audio tersebut sudah pas volumenya? Dengan cara ya kita rasakan sendiri. Ketika kita merasakan bahwa audio tersebut mengganggu dalam artian volumenya terlalu keras di telinga kita bisa kecilkan agak sedikit. Lalu kita taruh terus dengarkan lagi. Kalau dirasa itu sudah remang-remang ya kan, sudah remang-remang, terus sudah tidak mengganggu di telinga kita, dan kita rasakan sudah menenangkan atau memberikan efek nyaman, disitulah adalah volume yang pas untuk kita perdengarkan ke burung kicauan kita. Nah, lalu kalau biasanya saya menaruh soundbox ini juga tidak asal taruh terus setel, volume diatur, enggak seperti itu juga. Jadi alangkah lebih bagusnya gantungan anis kembang kita
dengan soundbox ini itu harus sejajar. Jadi ketinggiannya itu harus sejajar. Kalau saya pribadi tidak menaruh soundbox ini di bawah. Jadi sangkarnya di atas, terus soundbox ini di bawah, itu tidak. Jadi saya menaruh soundbox ini sejajar dengan gantungan itu namanya, gantungan burung anis kembang, sangkar anis kembang itu biasanya saya taruh ini sejajar. Bisa dengan cara ini ditaruh sangkar yang lain, dimasukkan sangkar kosong maksudnya ya, taruh sangkar kosong terus kita masukkan, kita setel, kita canolkan yang ini di dalam sangkar yang kosong, terus sebelahnya anis kembang kita. Atau bisa dilakukan dengan jarak yang agak jauh, yang penting terdengar oleh burung tersebut. Burung itu punya pendengaran yang bagus. Ketika saya menggunakan audio ini audio pancingan ya, audio pancingan bukan audio terapi, dengan suara yang kecil di dalam rumah, dengan burung saya di luar rumah, itu pun bersautan. Jadi menurut saya burung itu mempunyai pendengaran yang cukup bagus juga. Kita tidak perlu memperdengarkan audio tersebut dengan secara keras atau yang jadi malah mengganggu kita sendiri. Pokoknya kita atur sajalah bagaimana baiknya. Teman-teman yang bisa merasakan sendiri baiknya seperti apa, efektifnya seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk audio tersebut tetap diperdengarkan ke anis kembang kita, audio terapi tersebut maksudnya. Bisa kita lakukan, itu tergantung kondisi dari burung kita sendiri ya. Jadi tidak usah sampai mau ngeplong, burung kita tidak usah sampai mau ngeplong. Kita amati saja gerak-geriknya. Ketika burung kita gerak-geriknya sudah terlihat sudah tidak mengembangkan bulunya lagi, sudah tidak sudah terlihat sehat dalam artian dia loncat naik turun tangkringan, terus makannya juga lahap, terus lebih responsif, intinya seperti itu. Kita bisa ganti audio terapi kita dengan audio pancingan anis kembang. Tapi audio pancingan anis kembang itu akan kita bahas di video pada kesempatan lainnya. Kita intinya di video kali ini kita fokus dulu pada audio terapi anis kembang. Nah, seperti itu yang Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas di video kali ini tentang audio terapi ya. Sekali lagi, audio terapi anis kembang, seberapa pentingnya, cara pemakaiannya, apa itu audio terapi anis kembang. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya tentang perawatan anis kembang, settingan anis kembang, dan lain sebagainya. Pokoknya semua tentang anis kembang. Oke, saya pamit, Eri Andrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.